tidak ada dua sifat yang sama atau lebih pada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun sifat Allah yang menyamai dengan sifat makhluk. Atau sebaliknya, tidak ada satupun sifat makhluk yang menyamai dengan sifat Allah. Karena sifat Allah adalah sifat yang wujud yang hakiki. Sedangkan sifat makhluk amrun i'tibari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Islamic Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Syarqawi Alal Hudhudi halaman 55, pembahasan wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir ya Rabbi. Sad wal wahdaniyatu ay la sanilahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Shin al-wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil kathirati fit dzati wasifati wal af'ali. Fa nafyul kathrati fit dzati yastalzimu alla yakuna jisman yaqbalul inqisama wa yaltazimu nafya nadhirin lahu fil uluhiyyati wa nafyul kathrati fis sifati yastalzimu nafiyan nadhiri lahu fiha wa nafyul kathrati fil af'ali yastalzimu infiradahu biha bila qasimin lahu fiha. Allahu khaliqun kulla syai'in. Dan bermula wahdaniyah artinya tidak ada dua baginya Allah pada zatnya dan tidak ada pada sifatnya dan tidak ada pada segala perbuatannya. Shin syarah bermula wahdaniyah pada haknya Allah Ta'ala itu ibarat daripada menafikan banyak pada zat, pada sifat dan pada segala perbuatan. Maka bermula menafikan banyak pada zat itu melazimilah bahwa tidak ada ianya zat Allah itu jisim. Yang menerima ianya jisim akan beberapa pembagian.
dan melazimi ianya zat akan menafikan bandingan baginya zat fil uluhiyati pada keagungannya Allah, dan bermula menafikan banyak pada sifat itu melazimi ia akan menafikan bandingan baginya Allah padanya sifat, dan bermula menafikan banyak pada segala af'al itu melazimi ia akan sendirinya Allah dengannya segala af'al bila qasimin lah fiha, dengan tidak ada syarik baginya Allah padanya segala perbuatan. Bermula Allah itulah Maha yang menjadikan ia akan tiap-tiap segala sesuatu. Jadi wajib kita meyakini bahwa Allah itu esa. Apa arti esa? Yang dimaksud dengan esa, la saniyalah, tidak ada yang menduai baginya Allah. Jadi maksud Allah itu esa, tidak ada yang menduai baginya Allah, baik pada zatnya Allah atau pada sifatnya Allah atau pada perbuatannya Allah. Artinya wahdaniyah itu merupakan satu ibarat, satu kalimat singkat untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah zatnya itu ternafi daripada beberapa kumpulan yang lain. Begitu pula zat Allah itu ternafi daripada bandingan. Artinya tidak ada satupun zat yang lain yang menyerupai dengan zat Allah. Yang kedua, esa pada sifat. Maksudnya sifat Allah tidak ada dua sifat yang sama ataupun tiga sifat yang sama. Begitu pula sifat Allah tidak ada yang menyamai dengan sifatnya. Adakah sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah? Tidak ada. Kemudian esa pada perbuatan. Artinya tidak ada yang lain yang mampu berbuat sebagaimana perbuatan Allah. La saniyalah, tidak ada yang menduai. Yang pertama pada zat. Penjelasannya, zat Allah itu bukan jisim. Karena zat Allah itu bukan jisim, maka zat Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Kalau tubuh katanya, tubuh katanya jisim, maka dia tak bagi-bagi. Karena tubuh katanya hasil berkumpul daripada asau, tulang, urat, gapah, darah. Makanya dia tak pilah-pilah. Tapi nah asau tinggal tulang, tapi nah kulit asau dengan tulang. Zat Allah nyamenan kon. Zat Allah itu esa. Yang kedua, maksud daripada esa zat Allah, tidak ada satupun zat lain yang menyamai dengan zat Allah. Lalu
diistilahkan di dalam istilah ilmu kalam dengan menafikan kam muttasil pada zat. Pakiban maksud menafikan kam muttasil pada zat, maksudnya menafikan susunan pada zat Allah. Artinya zat Allah hanya tersusun-susun sebagaimana zat makhluk. Di istilah dalam ilmu kalam, kam muttasil pada zat. Yang kedua, tidak ada satupun zat lain yang sama dengan zat Allah. Di istilah dalam ilmu kalam dengan kam menafikan kam mumfasil pada zat. Menafikan kam mumfasil pada zat. Artinya hana zat lain musabah bih yang sama dengan zat Allah. Yang kedua, esa pada sifat. Hana dua sifat yang sama atau lebih pada Allah. Menyebab getanya manusia ilmunya beda-beda. Berarti na limang boh ilmunya yang na bak sidro-sidro manusia. Maka tidak ada dua sifat yang sama atau lebih pada Allah Ta'ala. Menyebab getanya wala sifat yang sama. Iradah, sama-sama iradah. Tapi iradah getanya jino beda dengan barau. Iradah barau beda dengan entuk. Iradah entuk beda dengan singa. Putra iradah keinginan. Keinginan jino putra taduk hino siat. Keinginan entuk kalau ilah mungkin kupi. Keinginan entuk la ilam tengut. Keinginan entuk la ilam kadang kada hawa kami. Maka iradah legetannya sidraw memiliki na yang buat boh iradah lam surau. Limang boh iradah artinya apa? Kita memiliki dua atau lebih sifat yang sama. Allah tidak demikian. Maka untuk menjelaskan bahwa tidak ada dua sifat yang sama atau lebih pada Allah, diistilahkan dalam ilmu kalam dengan menafikan kam muttasil pada sifat. Kemudian tidak ada satupun sifat Allah yang menyamai dengan sifat makhluk. Atau sebaliknya, tidak ada satupun sifat makhluk yang menyamai dengan sifat Allah. Karena sifat Allah kadim, sedangkan sifat makhluk baharu. Sifat Allah baqa, sifat makhluk fana. Sifat Allah adalah sifat yang wujud yang hakiki. Sedangkan sifat makhluk amrun i'tibari. Contoh, Allah kudrah memang bit-bit tiga Allah. Mbak makhluk hana kudrah yang naposit amrun i'tibari. Putra gadah lemah. Mbak Allah ilmu, mbak makhluk hana ilmu. Yang naposit amrun i'tibari. Putra gadah bangai. Ba Allah hidup, ba makhluk hana sebenarnya hidup. Yang na amrun i'tibari, putra gadah mati. Ba Allah sama, ba Allah basar, ba Allah kalam, ba makhluk kon sama persit kagadah clear. Kon basar kagadah buta. Kon kalam kagadah bisu. Makanya hakikat kudrah yang naba Allah, hakikat iradah yang naba Allah, hakikat hayah sama basar kalam itu cuma ada pada Allah, pada makhluk hana. Yang naba makhluk kudrah amrun i'tibari.
geanggap sagaina padahal hakikat jihana. Karena beda sifat makhluk dengan sifat Allah diistilahkan dalam ilmu kalam menafikan kam mumfasil pada sifat. Yang kedua, beda buat Allah dengan buat makhluk. Pat beda. Allah ahwatan nepu buat sesuatu hana lengket zat Allah dengan diri buat. Sedangkan makhluk ketika berbuat sesuatu lengket zat makhluk dengan perbuatan. Tak pegat bororom payah tahu tiup-tiup dengan palut habis melabur tok dalam punyung kita mang tepung. Allah nak lagannya watai ke buat hana. Yang kedua, makhluk ketika berbuat butuh kepada alat. Allah tidak butuh kepada alat. Makhluk ketika berbuat butuh kepada bahan baku. Allah tidak butuh kepada bahan baku. Makhluk ketika berbuat butuh kepada waktu. Allah tidak butuh kepada waktu. Karena kun fayakun. Jadi buat Allah dan buat makhluk rat sagau model cara pubuat kabeda. Tatinjau rat sagau hasil buat hinan pun beda. Karena hanya perbuatan Allah yang menghasilkan akibat. Sedangkan perbuatan makhluk hanya menyertai dengan akibat. Contoh, buat Allah yang bergerak jarawa kita nyawa. Buat Allah yang bergerak kaki kita nyawa. Buat Allah yang bergerak lidah kita nyawa. Man buat kita nyawa tak? Buat kita nyawa hanya menyertai gerak bak jarawa kita nyawa. Hanya menyertai dengan gerak bak kaki kita nyawa. Hanya menyertai dengan gerak bak lidah kita nyawa. Maka gehukum geraknya gerak getanyau karena terjadi gerak bak tubuh getanyau. Sedangkan yang bergerak 100% buat Allah Ta'ala. Man buat getanyau Pak Idang hanya menyertai dengan terjadi gerak, bukan menghasilkan gerak. Karena beda antara buat Allah dengan buat makhluk, maka diistilahkan dalam ilmu kalam menafikan kam mumfasil pada af'al. Penafi sama buat dengan segala makhluk. Maka buat lain yang sangan buat Allah hana. Karena hana musabah pih makhluk yang mampu ipelahi buat. Baik buat God atau buat bro. Maka segala apapun yang terjadi kepada makhluk, apakah itu nikmat ataupun itu musibah, ataupun itu kebaikan, ataupun itu kemungkaran, semuanya itu adalah perbuatan Allah. Allah yang melahirkan demikian pada makhluk. Karena yang demikian terjadi padanya makhluk, dibangsakanlah perbuatan itu adalah perbuatan makhluk. Buktinya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan akan kamu, Allah pula yang menjadikan akan segala perbuatan kamu. Drawa getanya Allah pejut, buat yang nabak getanya pun Allah yang pejut. Artinya hana musabah pun buat makhluk yang mampu menghasilkan saboh-saboh daripada hasil buat nyan hana. Kemudian sifat daripada wahdaniyah nyo termasuk kepada sifat salbi. Daripada kidam, baqa, mukhalafatul hawadis,
qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Kelima-lima tersebut merupakan sifat salbi. Jadi apa itu sifat salbi? Sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak pada zat Allah. Sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak pada zat Allah. Nah, beda antara sifat salbi dengan sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani tetap pada zat. Kalau sifat salbi itu tidak tetap pada zat, hanya menolak sifat-sifat yang tidak layak kepada zat. Man sifat ma'ani hana menolak, hana. Karena beda sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyasifat makhluk ketika kaiduk panjang ba'dat makhluk, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Suatu ketika sifat panjangnya berubah dengan pendek. Wate kaiduk tembun bak makhluk, sah-sah saja. Suatu ketika berubah menjadi pejut. Wate kaiduk sehat bak makhluk, maka sah-sah saja. Lam lain wate meminah sehat, hidup sakit. Artinya putra, kedua-duanya yang berlawanan tersebut memungkinkan hidup ba'dat makhluk, tetapi hanya terjadi secara waktu bersamaan. Maka ketika hidup panjang ba'dat makhluk, takkan lagi tanya panjang tersebut itulah pendek. Bahkan itulah karena kawai duk panjang, hai temeng duk leen. Maka dia itulah agun. Karena dua-duanya je menyekan panjang en, kawai duk panjang metula en. Wate kai duk tembun ba'dat makhluk, takkan lagi tanya tembun kai tulak pejut. Bahkan takkan ditulak padahal segalam tembun duk ba'dat nyan mandua sah-sah saja. Jut tumbun, jut pijut. Awai iduk tumbun, maka pijut lawan tumbun han mungkin mesti hidup bersamaan karena berlawanan. Maka takkanlah tumbun itulah pijut. Mbak Allah nyemenangkan. Ketika Allah wajib kudrah, maka mustahil Allah lemah. Jadi kudrah tidak menolak lemah. Bahkan tidak menolak lemah. Karena yang namanya lemah tidak ada kesempatan berada pada zat Allah. Maka hanya perlu ketulak. Allah wajib kudrah, menyelemah sika mustahil. Karena kaidu kudrah, maka ji hanji iduk lemah ba'dat Allah. Kon menang. Karena lemah hanya kesempatan jedeng ba'dat. Beda dengan makhluk. Wate takun tega bak makhluk, berarti teganya ka itulah lemah. Pakan gekentulak karena mendua memungkinkan. Jid iduk ba'dat makhluk tega, jid iduk lemah. Maka menyekai iduk tega, itulah lemah. Ba'dat Allah nyemenatkan. Ketika ba'dat Allah wajib kudrah, maka lemah dengan sendirinya tidak ada kesempatan untuk berdiri pada zat Allah. Maka tiga hana perlu tulak lemah, karena lemah siawaikan hana kesempatan. Nyokehino dasar, makanya sifat ma'ani tidak menolak lawan. Bahkan tidak menolak lawan karena sifat ma'ani sifat yang mesti dan pasti. Karena itu sifat yang mesti dan pasti, sedangkan lawannya tidak ada kesempatan untuk berada pada zat, hana perlu tulak. Nyahino kebeda antara sifat salbi dengan sifat ma'ani. Sifat salbi hana idang ba'dat ini. Hana idang ba'dat. Yang nadang ba'dat adalah sifat ma'ani. Contoh menyebab makhluk, sifat salbi mahal, cantik, yang sifat salbi. Contoh sifat ma'ani, contoh panjang, kerah. Maka cantik, mahal, na iduk ba'dat hana.
Pakan gekun kezat yang cantik karena untuk menolak jelek. Pakan gekun kezat yang mahai untuk menolak murah. Hanai dua mahai bazat. Contoh, watatakun emas itu mahal. Nai dua mahal bak emas hana. Yang nasi put dua bakmu kuning, keras, berkilau-kilau, 4 persegi. Yang sifat yang na dua bakzat mahai hana. Man pakan kita pun sebut mahai karena han layak. Yang namanya emas itu murah. Begitu pula cantik. Cantik hanai dua bakzat. Yang naik dua bakzat putra sid, hidung mancung, mukanya oval telur, rambutnya ikal, tubuhnya langsing, kulitnya putih, kuning langsat. Yang naik dua cantik nak hana. Man pakan gekun cantik watek kalaganyan untuk nutulak bahwa yang laganyan model hansah takun jelek. Maka sifat salbi tidak berada pada zat. Hanya sifat salbi itu menolak sifat lain yang tidak layak pada zat. Yang nampak zat dahsyat itulah sifat sifat ma'ani. Sifat nafsi cuma sabah, yaitu wujud. Sifat salbi nalimang kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Maka pembahasan wahdaniyah pada malam ini merupakan pembahasan sifat terakhir yang termasuk dalam bahagian sifat salbi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.